Salah siapa sih depresi ini? Orangnya kah yang kurang kuat ataukah memang masalahnya yang terlalu berat? Nah, ini yang mana ya? Coba kita lihat beberapa stigma tentang depresi. At least ada 2 stigma umum, pasti nggak akan depresi, karena dia imannya kuat. Berarti yang pada depresi itu pada nggak beriman. Atau kemudian kalau enggak, orang yang depresi itu lemah. Ya elah, cuman masalah gitu aja depresi. Yang tough dong. Biasanya kayak gitu ya. Yang tough dong. Apa sih masalahmu kamu ada-adakan sendiri? Biasanya komen-komen orang yang diceritakan bahwa ya aku ngerasa sedih terus-terusan ya. Malah begitukan sehingga akhirnya seringnya karena stigma-stigma ini dan sebenarnya untuk permasalahan gangguan mental ini memang banyak stigma di masyarakat kita kan. At least dengan label gila aja atau stres aja itu udah menyinggung banget gitu. Kalau misalkan disampaikan gila kamu stres itu di beberapa culture cukup kasar juga ketika disampaikan. Nah, stigma-stigma ini yang membuat orang yang mengalami gangguan mental, termasuk yang mengalami depresi, justru semakin silent gitu, semakin tidak akan pernah membicarakan depresinya, padahal sebenarnya mungkin jika itu didiskusikan akan ada jalan keluar. Jika satu kepala tidak bisa memecahkan, mungkin 5 kepala atau 2 kepala bisa memecahkan. Jadi apa sih depresi itu? Depresi itu gangguan medis sebenarnya. Ini mungkin diawali dari gangguan psikis, tapi bisa merambat juga ke gangguan fisik juga ini. Efek dari depresi bisa merembet juga ke psikis. Karena ya psikis mempengaruhi fisik, fisik mempengaruhi psikis. Sama-sama ya. Kalau kita misalkan jempolnya misal habis ketiban apa gitu, kita kan juga jadi uring-uringan ya. Pun ketika kita mengalami gangguan psikis, fisik kita juga bisa merespon atas ketidaknyamanan psikis kita gitu. Dan depresi ini diindikasikan dengan perasaan sedih, hilangnya minat untuk beraktivitas yang sebenarnya sebelumnya itu dinikmati. Sebelumnya misalkan suka berolahraga atau suka berorganisasi. Ketika depresi, dia sudah tidak pernah lagi berolahraga, dia tidak pernah lagi mengikuti kegiatan-kegiatan organisasinya. Dia hanya ingin sendiri gitu. Yang menyebabkan masalah emosional, fisik, dan dapat menurunkan kemampuan untuk berfungsi di tempat kerja, di rumah, ataupun di sekolah. Jadi intinya ketika seseorang depresi, kegiatannya itu tidak berfungsi secara normal seperti biasanya. Yang misalkan kuliahnya juga nilainya anjlok, yang misalkan di rumah juga rumahnya berantakan, misalkan nggak diurus kalau udah depresi itu. Jadi udah tidak ada minat untuk hidup lagi gitu seolah. Tidak ada minat untuk menyambut hari-hari. Gejala-gejala depresi itu bervariasi dari yang paling ringan maupun berat. Tapi umumnya gejala depresi itu meliputi sedih yang berkepanjangan. Jadi sedihnya itu nggak hanya ya kita tahu lah ya sedih. Kita kadang nonton film sedih aja kita jadi sedih. Kita ditolak kita jadi sedih. Kita tahu kesedihan, tapi orang depresi mengalami kesedihan ini berkepanjangan. Panjangnya berapa lama? Untuk didiagnosa seseorang mengalami depresi, minimal dia merasakan sedih selama 2 minggu berturut-turut. Ketika teman-teman mengalami kesedihan, sepertinya sudah sedih selama 2 minggu berturut-turut, nah itu berarti udah masuk fase depresinya. Kalau masih seasonal gitu, masih occasional, sedihnya cuma gara-gara misalkan ketinggalan bus, sedih. Cuman itu tidak berlangsung lama, maka itu ya itu sedih gitu. Itu bukan depresi, itu ya sedih, sadness, bukan depression. Kemudian ada perubahan nafsu makan juga. Biasanya kalau nggak jadi makannya itu tambah banyak, nggak peduli mau tubuhnya bertambah gemuk, mau makan makanan sehat atau enggak, mau di dalam makanannya itu terkandung gizi ataupun zat-zat yang membahayakan, dia udah nggak peduli. Ataupun saking nggak pedulinya dia nggak makan sama sekali. Masa bodoh lah, biar nggak usah makan. Buat apa juga makan. Sulit tidur, atau terlalu banyak tidur.
Tidur aja. Jadi misalkan 24 jam, 20 jamnya tidur. Kurang tidur ataupun kebanyakan tidur. Kehilangan energi dan meningkatnya kelelahan. Sebenarnya tidak melakukan apa-apa, tapi rasanya lelah sekali. Sebenarnya tidur 20 jam, tapi rasanya lelah sekali. Lelahnya seperti bekerja keras. Kemudian gesturnya atau gerakannya itu. Gerakannya ada yang melambat. Kayak lemes, nggak bersemangat, merasa tidak berharga atau merasa bersalah, kesulitan berpikir, konsentrasi, dan mengambil keputusan. Makanya kalau orang sedang depresi, dia sulit disuruh mengambil keputusan, dia pasti mengambil keputusan yang impulsif, keputusan yang tidak dia pikir gitu. Dan sebaiknya ketika misalkan kita mengalami depresi, sebaiknya tidak memutuskan apapun, karena keputusan yang keluar itu pasti impulsif, pasti tidak berdasarkan pertimbangan, kemudian mudah marah, mudah tersinggung, mudah marah, meski untuk sesuatu hal yang kecil gitu. Sehingga mungkin orang-orang di sekitarnya, kok kayak gitu aja marah sih? Cuman begitu aja kok marah ya? Kemudian menarik diri dari orang lain, memilih sendiri, memilih di kamar. Orang lain dirasa tidak bisa mengerti apa yang dia rasakan. Ujung dari semua gejala ini yang paling berbahaya adalah pikiran tentang kematian atau suicidal thought. Nah, pikiran tentang kematian ini ada dua hal, ada pasif, ada aktif. Tentu untuk misalkan yang muslim ya, yang beragama muslim, di kita pasti kan kita tahu ya bahwa bunuh diri itu dilarang, bunuh diri tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tentu untuk berpikir bahwa aku akan bunuh diri itu mungkin tidak ya. Tapi ternyata bukan berarti ketika kita tidak berpikir bunuh diri, kita itu tidak memiliki suicidal thought, tidak memiliki pikiran tentang kematian. Bisa jadi pikirannya itu pasif. Karena pikiran tentang kematian ini ada pasif, ada aktif. Kalau aktif jelas, aku pokoknya hari ini adalah hari terakhirku di dunia ini. Ini hari terakhirku ketemu guru itu hari terakhirku ketemu teman itu. Dia merencanakan gitu. Aku sudah nggak kuat lagi, dia pamitan gitu ke semua orang. Nah itu yang aktif. Tapi yang pasif yang seperti apa? Dia mungkin tidak merencanakan, tapi dia naik motor sambil pikirannya menerawang, sambil berpikir, aduh rasanya hidup ini berat banget. Kayaknya kalau misalkan ada kendaraan, ada truk atau ada mobil yang nabrak aku kayaknya ikhlas deh. Kayaknya ini selesai tuh aku ikhlas deh. Kayaknya nggak apa-apa deh. Aku udah capek dengan semua ini. Kayaknya kalau tiba-tiba ada apa gitu yang bisa mengakhiri semua ini itu, aku kayaknya bakalan lega. Nah, pikiran impulsifnya berpikir begitu. Itu ujung dari depresi yang semua orang berusaha agar itu tidak terjadi. Tapi nyatanya dari data WHO yang terbaru, setiap 40 detik itu ada satu orang yang meninggal karena depresi. Bagaimana depresi bisa membuat seseorang meninggal? Kalau misalkan penyakit fisik, kita kan tahu ya, menggerogoti fisik ya. Kok depresi bisa membuat orang meninggal? Yaitu membuat seseorang kehilangan harapan dan memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya. Begitu cara depresi mengambil hidup seseorang. Apa sih sebabnya? Apakah tadi orangnya yang kurang kuat mental? Aduh, mentalmu tuh kurang kuat nih. Ini pasti karena didikan orang tua zaman sekarang. Didikan orang zaman dulu itu kuat nih. Orang zaman dulu didikannya tuh keras, tapi anak-anaknya lahir kuat. Anak sekarang nggak diapa-apain aja nangis. Itu bukan saya loh. Netizen suka baca komen-komen netizen. Kadang itu yang terungkap ya. Stigma yang melekat pada orang yang depresi adalah orang yang depresi itu yang salah karena dia yang kurang kuat mentalnya. Padahal penyebab depresi itu ada banyak. Ada biokimia, ada chemical imbalance, ketidakseimbangan kimia dalam otaknya. Itu ada. Dan ini saya pernah menemui pasien dengan chemical imbalance ini. Jadi memang gimana pun juga, ini penyebabnya itu ada di dalam otaknya. Gitu. Untuk yang penyebabnya adalah chemical imbalance. Solusinya apa? Yang menyeimbangkan cairan kimia otaknya. Kalau penyebabnya biologis, ya itu. Mungkin kadang ada orang yang bertanya-tanya,
kamu punya segalanya, kamu ini, kenapa kamu depresi? Ya mungkin salah satunya bisa jadi penyebabnya adalah biologis juga. Sehingga meskipun dia punya segalanya di dunia ini, kalau otaknya itu menipu dia, kalau otaknya itu memang membuat persepsi dia tentang dunia itu negatif, ya dia akan mengakhiri hidupnya juga. Kemudian yang selanjutnya ada faktor genetis turunan. Jadi diturunkan dari orang tua ke anak, itu bisa jadi. Karena memang beberapa gangguan mental menurun. Yang selanjutnya kepribadian. Nah, beberapa tipe kepribadian cenderung akan mudah depresi. Seperti low self esteem, harga diri yang rendah, kemudian yang mostly pesimis terhadap kehidupan, dan juga faktor lingkungan. Nah ini loh, kadang orang tidak berpikir bahwa seseorang itu depresi karena lingkungannya membentuk dia seperti itu. Seperti exposure terus-menerus terhadap kekerasan. Orang yang dari kecil misalnya berasal dari keluarga yang mengalami domestic violence. Dari kecil sampai dewasa dia dipukuli ayahnya, misalnya dipukuli ibunya. Kemudian ketika bertemu orang, dia mengalami depresi, tiba-tiba dia misalkan dijudge kurang kuat mental. Padahal dia seumur hidup sudah sebertahan itu menghadapi kekerasan itu. Atau yang ditelantarkan orang tuanya. Ada juga beberapa orang tua yang kurang baik yang menelantarkan anaknya. Atau korban pelecehan seksual, yang itu dia pendam rapat-rapat karena dia tidak mau ada orang yang tahu. Sehingga karena dia memendam masalah yang begitu berat selama seumur hidupnya, misalkan dia berumur 17 tahun, selama 17 tahun dia memendam itu, ketika ada satu masalah kecil aja menambahi bebannya yang sudah besar itu, tentu dia akan mudah irritable gitu, tentu dia akan mudah marah. Tapi orang di luar hanya melihat, itu masalah kecil, kok kamu emosi sih? Dia nggak tahu di belakangnya ini ada masalah yang udah sangat berat. Jadi ditambahin satu on saja gitu ya, langsung dia nggak kuat lagi. Karena ini tuh udah dia aja udah terseok-seok membawa semua ini. Dan yang ini, nah exposure terhadap kemiskinan selama terus-menerus dalam kurun waktu yang lama juga membuat potensi seseorang untuk depresi itu lebih besar. Ini bisa dipahami. Ketika kita makan sulit, ketika untuk kebutuhan dasar, basic need yang bisa membuat kita berdiri tegak dan hidup itu aja kekurangan, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, tentunya itu juga berat juga. Dan membuat orang-orang dengan background keluarga yang kurang mampu, potensi untuk mengalami depresinya lebih besar. Karena dia udah lelah gitu dengan ketidakmampuan selama bertahun-tahun ini. Kalau dia irritable, sebenarnya bisa dipahami. Memang untuk mendiagnosis bahwa kita itu depresi atau tidak, itu sebenarnya baiknya memang adalah profesional gitu yang mendiagnosis kita. Apa sih, kenapa sih aku kayak gini? Oh, kamu mengalami depresi misalkan. Oh, kamu mengalami PTSD, post traumatic syndrome disorder misalkan. Nah, itu sebaiknya memang profesional. Biasanya yang digunakan profesional untuk mendiagnosis depresi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah skala dari DSM-5, itu yang menjadi buku panduan para psikolog dan psikiater dalam prakteknya. Yang kedua ada interview. Di interview apakah dalam historis keluarganya ada keluarga yang mengalami gangguan mental atau dan sebagainya. Dan ada general check up juga untuk mendeteksi apakah depresinya ini memang disebabkan oleh masalah biologis. Jadi untuk memutuskan bahwa oh kamu depresi, itu tuh prosesnya itu panjang. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mengakses ini gitu, ya lebih kurang gejala-gejalanya seperti itu dan berlangsung minimal selama 2 minggu. Kalau medication sejauh ini ya ada antidepresan, memang obat tidur ataupun antidepresan itu akan membantu mengurangi efek dari segala macam gangguan mental yang kita, gangguan kejiwaan yang kita alami. Tapi itu hanya sementara gitu. Medication berupa pil ataupun obat itu tidak akan berlangsung lama. Itu hanya sebentar. Dia hanya akan menenangkan kita sebentar. Setelah efek obatnya hilang,
kita akan tetap nggak bisa tidur lagi gitu. Sampai akhirnya apa? Kita mengkonsumsi obat itu secara terus-menerus in daily basis selama hidup kita. Dan sebenarnya masalah intinya tidak terpecahkan. Padahal sebaiknya menyelesaikan masalah intinya sehingga kita tidak memerlukan obat begitu. Karena masalahnya sebenarnya bukan sakit terus diobati, tapi unfinished business kita yang kita bawa kemana-mana itu yang perlu dibahas, didiskusikan, diklarifikasi, dan diselesaikan. Selain antidepresan ada psikoterapi, biasanya yang dipakai adalah cognitive behavioral therapy. Kemudian ada ECT, tapi ini adalah untuk depresi yang tingkatnya udah parah banget, yang itu udah mau nggak mau kita harus ke mental hospital. Gitu. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah self-help atau coping strategies. Jadi strategi coping dari depresi atau strategi menolong diri sendiri. Seperti yang kita bahas kemarin di sesi apa ya, resiliensi. Kalau resiliensi itu kan ketika menghadapi masalah besar banget itu kita terus gimana gitu. Kemarin kita bahas tentang mulai menuliskan apa sih protective factor kita, apa risk factor kita, apa sih hal-hal yang beresiko akan menjatuhkan kita dan apa hal-hal yang potensial untuk menolong kita ketika kita jatuh. Nah itu baiknya kita list juga sehingga ketika itu datang kita nggak bingung gitu, karena ketika masalah datang kita bingung, aduh aku kemana, aku lari kemana gitu. Tapi kalau kita udah siap, oh iya aku dulu udah pernah waktu pikiranku masih jernih, waktu cobaan ini belum datang, aku udah pernah melis supporting sistemku, gitu. Aku tinggal lari atau menuju ke situ. Begitupun untuk permasalahan yang misalkan akan bisa membuat kita sedih ataupun down, merasa down, itu kita pahami polanya, kemudian kita strategikan. Misalkan kita nih paham ketika saya sedih, saya biasanya menyakiti diri gitu. Nah, gimana nih biar potensi saya menyakiti diri itu tidak terjadi lagi? Apakah ketika sedih sebaiknya saya menuju kemana, ke komunitas saya, ataukah saya menghubungi siapa, gitu. Karena kita kan paham pola kita ya. Teman-teman coba pahami sendiri pola-pola teman-teman, dan kemudian strategikan ketika itu datang, ketika hal-hal yang membuat pikiran kita cloudy, yang membuat pikiran kita itu nggak bisa berpikir jernih itu datang, kita gimana gitu sebaiknya. Nah, itu sebaiknya dipikirkan sebelum awan mendung itu datang. Kalau awan mendung datang, udah nggak bisa. Sebelum itu datang dipikirkan, oh nanti kalau mendungnya datang, aku akan begini. Nah, untuk yang semacam antidepresan, psikoterapi, ECT, itu kan kita nggak bisa akses ya. Yang bisa kita akses self-help. Nah, sebenarnya antidepresan juga bisa sih, kalau yang natural. Nah, kalau teman-teman emang lagi ngerasa stres banget atau ngerasa nggak nyaman banget, ngerasa sedih banget, instead of beli obat, coba cari bahan-bahan natural. Apa sih antidepresan natural? Apa sih makanan-makanan tertentu atau mungkin aroma-aroma tertentu yang bisa membuat kita tuh lebih rileks dan bisa lebih mudah tidur? Karena bahan-bahan alami itu selalu ada, seperti sebagaimana obat, kan kita ada yang obat herbal ya, yang tidak mengandung kimia. Pun antidepresan juga ada yang alami. Beberapa seperti yang mengandung omega 3, yang sayuran-sayuran berdaun gelap, alpukat, contohnya misalkan gandum, coklat yang dark coklat, dan green tea, itu bisa merilekskan nerve, merilekskan susunan saraf kita. Karena misalkan biasanya kita nggak bisa tidur itu karena saraf kita tegang gitu. Apa sih yang bisa merilekskan saraf kita? Oh mungkin segelas teh hangat sebelum tidur. Nah itu coba. Kan kita tahu bahwa fisik mempengaruhi mental, mental mempengaruhi fisik. Jadi kalau kita ada sesuatu dengan mental, coba kita pengaruhi fisik kita dengan bahan-bahan alami tadi ya, yang tidak ada efek sampingnya. Kemudian kalau self-help atau coping strategy, seperti yang kakak bahas barusan, menstrategikan. Gimana sih kalau si awan mendung ini datang, itu kita strategikan juga. Selain itu, olahraga teratur itu membantu membuat mood kita itu cenderung positif, cenderung bagus. Kemudian ya jika yang bisa tidur, tidur cukup, itu dijaga, makan sehat.
Ya, kalau menghindari alkohol, orang-orang Indonesia kayaknya nggak tahu ya. Teman-teman ada yang mengkonsumsi alkohol nggak? Kalau ada, ketika feeling depressed, sebaiknya justru dihindari. Untuk beberapa orang nih, strateginya untuk agar tidak depresi itu ada juga yang berkunjung ke yayasan sosial. Ini saya ada beberapa teman terapis yang menjadikan ini sebagai salah satu bentuk terapinya. Berkunjung ke yayasan sosial. Karena kenapa? Ketika kita berkunjung ke yayasan sosial, misalkan ke panti asuhan lah ya. Nah, itu kita melihat anak-anak kecil di panti asuhan itu cobaan hidupnya jauh lebih berat daripada kita loh. Dia entah orang tuanya di mana misalkan. Kemudian bisa jadi mereka dibuang karena mengalami cacat fisik. Orang tua yang tidak siap mental memiliki anak berkebutuhan khusus bisa jadi ditinggal di panti asuhan. Nah, dengan berkunjung ke panti sosial seperti ini, kadang secara tidak langsung membuat masalah kita terasa ringan gitu. Sehingga yang kita awalnya, ya ampun berat sekali bebanku, melihat ada anak kecil yang ceria dengan begitu tragis kehidupannya gitu misalkan. Itu kita kadang, ya Allah, kok kayak gimana gitu, yang membuat kita tuh jadi lebih semangat lagi. Oh iyalah, aku harus lebih fight, aku harus lebih berjuang lagi. Bisa jadi kita menemukan inspirasi-inspirasi untuk bisa lebih terus berjuang di situ. Nah, kemudian ada satu lagi yang tren ini sejak tahun berapa ya awalnya? Sepertinya tuh sejak tahun 2017-an. Ini tren banget tuh mindfulness training. Jadi memang kalau historinya ini dari praktek agama Hindu, kalau nggak Buddha, semacam bentuk meditasi mereka. Cuman sebenarnya kalau menurut kakak sih, setiap agama punya bentuk-bentuk mindfulness trainingnya sendiri-sendiri. Nah, apa sih mindfulness training ini dan kenapa ini bisa menurunkan tingkat depresi? Nah, mindfulness training itu sebenarnya adalah being mindful. Jadi aware atas segala sesuatu yang terjadi pada kita. Kegiatan mindfulness training ini membuat kita terlatih untuk berada di ranah di mana kita menyadari segala keputusan kita, perilaku kita, sikap kita. Karena biasanya kita itu digerakkan oleh hal-hal yang tidak kita sadari. Lebih banyaknya, contohnya, kita bernafas saja itu udah autopilot gitu. Kita udah nggak sadar. Kita nggak memikirkan gimana sih bernafas, itu udah autopilot. Segala macam proses pencernaan kita, proses-proses yang ada dalam tubuh kita itu autopilot semua. Yang kita nggak mikir. Dan itu tapi berjalan. Berarti memang benar ada sesuatu yang berjalan tanpa kita pikirkan. Termasuk emosi negatif kita. Itu bisa jadi prosesnya itu di bawah kesadaran kita. Prosesnya itu sudah lama terbentuk sejak kita lahir, misalkan dari kita sampai kita besar sekarang. Dan kita udah tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita itu mudah emosi. Kita tidak sadar. Hanya orang lain yang melihatnya, kok mudah emosi ya? Karena orang lain tidak melihat apa yang ada di dalam kita. Hal-hal yang menggerakkan kita. Nah, mindfulness training itu membuat kita, melatih kita aware, melatih kita mengangkat ke permukaan hal-hal yang potensial untuk tidak kita sadari dan memunculkan memunculkan sesuatu dalam alam sadar kita. Gitu. Misalnya nih, kita tidak bisa memaafkan seseorang. Kita tidak bisa memaafkan seseorang di masa lalu. Entah itu orang tua yang kurang baik, entah itu teman yang jahat atau apapun lah, kita tidak bisa memaafkannya. Dan kita pendam seolah itu udah berlalu, seolah kita udah memaafkan. Tapi sebenarnya itu masih di sana. Dan itu menggerakkan kita menjadi orang yang emosional, tidak mudah percaya pada orang gitu. Karena sebenarnya masalah itu belum selesai, tapi kita tumpuk. Kita tumpuk unfinished business kita tumpuk terus. Yang secara tidak sadar menggerakkan kita. Nah, ketika kita melakukan mindfulness training, ini hal-hal yang akan potensial kita pendam dan muncul ke alam sadar kita tanpa kita sadari, itu kita angkat. Jadi ketika kita melakukan mindfulness training, kita angkat. Kita pikirkan
tadi itu dia ngapain ya ke aku, tadi itu dia sudah, tadi kenapa ya, kira-kira apa sebabnya, sampai akhirnya kita sudah benar-benar berdamai dan memaafkan dia secara sadar. Bukan mulutnya mengatakan iya tak maafin, tapi hatinya masih dipendem ternyata. Tapi secara sadar kita udah memaafkan dan itu urusan itu selesai. Maka itu tidak akan menjadi unfinished business yang kita tumpuk gitu. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, gimana sih, apa sih mindfulness training? Tapi sebenarnya di internet lah ya, banyak contoh-contohnya, segala macamnya. Tapi kalau kakak pribadi terus terang mengcustomize. Jadi ya tidak benar-benar kayak misalkan yang di internet-internet kan cenderungnya misalkan duduk, kemudian di mana gitu ya. Memang kalau yang umum beredar ya cari tempat yang nyaman lah intinya. Cari tempat yang nyaman, kemudian ambil pose di mana kita itu mudah untuk bernafas, yang melancarkan sirkulasi pernafasan kita, ambil posisi itu, kemudian tutup mata, lalu fokuskan perhatian hanya pada satu hal saja. Kalau yang banyak beredar, kita diminta fokus pada nafas kita. Kita diminta memfokuskan pikiran kita pada udara yang keluar dan masuk. Ini sulit loh. Tidak semudah seperti ngomong, oh ya, fokus pada udara yang keluar dan masuk. Ketika diaplikasikan, apalagi untuk para pemula, itu sulit sekali. Pasti nanti begitu tutup mata, skripsi belum selesai. Aduh, dia kemarin apa sih? Jahat banget sama aku. Ini kenapa dia kayak gitu? Aduh, sebenarnya kapan sih aku bisa lulus dapat kerja? Nanti aku kerja di mana ya? Nah, begitu tutup mata, itu semua langsung pikiran tuh keluar semua. Jadi sulit untuk fokus pada satu hal saja. Biasanya kalau pemula gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semakin terlatih untuk, oh iya, oke, itu kuliah, iya nanti. Oh iya, iya sudahlah, dia tadi agak jahat, mungkin dia lagi sensi, lagi apa gitu. Oh mungkin dia lagi ada masalah rumah tangga atau apa. Oh iya gitu. Nah itu semua di notice, bukan di denial, ya disadari bahwa itu ada. Gitu. Tapi kita ajak untuk fokus pada satu hal tadi yang kita pilih itu apa. Dan be at the present moment. Kita nggak memikirkan masa lalu kita ataupun masa depan kita, tapi hanya saat itu aja. Kayak lihat diri kita dari helikopter gitu. Diri kita di bawah, helikopternya di atas. Padahal dua-duanya kita gitu. Tapi seolah kita melihat diri kita menjadi dua versi. Satunya melihat, oh iya itu nafasku kayaknya mengalir deh, kerasa dari tenggorokan sampai ke paru-paru, sampai ke perut. Nah itu dirasakan. Makan di sebuah restoran, ketika pertama kali ke situ, begitu mindful gitu, begitu aware dengan desain restorannya, dengan plating makanannya, dengan rasa makanannya, itu benar-benar kita aware dan kita notice gitu. Oh, desainnya seperti ini. Oh, ini. Oh, kok aku merasa berharga ya kalau misalkan makanan yang disediakan padaku itu tidak asal ditaruh gitu, tapi dihias dengan indah gitu. Nah, keluar dari restoran itu ada efek kita merasa berharga, kita merasa udah kerja keras, kenapa enggak menyenangkan diri gitu. Ada efek-efek psikologis. Tapi kemudian ketika ke situ lagi untuk yang kedua kalinya, dan itu buru-buru, makanan kayak lewat aja. Udah makan, udah lewat, nggak kepikiran mau di plating kayak apa, mau restorannya sebagus apa. Karena lewat gitu aja, nggak pernah kita notice, nggak pernah kita pikirkan. Lewat aja sehingga nggak ada efek apa-apanya. Tapi kalau kita aware, kita mindful dengan segala sesuatu di sekitar kita, itu dampak psikologisnya ada. Kalau Muslim, gabungkan dengan sholatnya. Dalam artian setelah sholat kan biasanya kita berzikir, dan setelah zikir, nah baru itu kita kayak cuman 5 menit aja lah. 5 menit atau 3 menit juga nggak apa-apa. Kayak aware gitu dengan segala sesuatu yang kita alami, dengan diri kita, dengan semua ini. Efeknya sih menenangkan. Kecuali kalau sholatnya buru-buru, itu udah nggak menenangkan. Pokoknya cuma menjalankan kewajiban aja, udah keluar dipakai, selesai. Nggak ada efeknya. Tapi kalau kita mindful dengan bacaan yang kita baca, dengan
bahwa kita aware ada sesuatu bigger than us gitu. Efek psikologisnya bagus, membuat kita tidak merasa kecil dan tidak merasa tidak berdaya, tapi merasa sudah terplan dengan indah. Dicoba aja. Itu melatih kita untuk tidak bergerak atas autopilot, atas sesuatu yang tidak kita sadari. Melatih kita untuk selalu aware dengan tindakan kita. Dimulai dari kita aware dengan hal kecil seperti tarikan nafas kita. Sampai ke kita aware dengan keputusan kita aware dengan ekspresi emosi kita. Tapi awalnya adalah dengan aware, melatihnya dengan dari yang kecil, aware dengan nafas, nanti aware dengan apa, sehingga melatih kita untuk be mindful. Mungkin kita nggak sadar teman-teman, kita itu sekarang hidup di masa di mana kita dibombardir dengan informasi yang begitu banyak. Kalau kita mau cari informasi, mau 3 hari 3 malam nggak tidur, itu masih ada informasi lain. Beda dengan masa sebelum internet ini ya, di mana kita kalau mau cari informasi harus ke perpustakaan, baca koran, benar-benar harus megang. Sekarang tinggal kita pegang handphone, kita mau cari informasi apapun itu udah kita kewalahan menerima begitu banyak informasi itu. Sehingga otak kita itu busy sekali. Otak kita busy dari kita bangun sampai tidur lagi, kita itu sibuk sekali otaknya dengan berbagai stimulus virtual maupun secara langsung. Dulu kalau kita sering dibilang, jangan duduk aja dong, jangan diem aja, lakukan sesuatu. Nah kini kita perlu mengatakan kepada diri kita, jangan terus melakukan sesuatu dong, coba diem sejenak. Diem aja, nanti kita susah diem. Orang zaman sekarang itu susah untuk diem, nggak pegang HP, contohnya nunggu apa, misalkan nunggu giliran atau nunggu antrian. Kita pasti kan sambil lihat HP. Bahkan kita multitasking gitu. Ya masak, ya dengerin HP. Seolah kita melakukan segala sesuatunya itu tanpa berhenti gitu. Nah ketika kita suruh berhenti, ternyata susah berhenti ya. Berhenti sejenak aja udah gatel. Aduh ngapain ya? Aduh ngapain lagi? Kayaknya perlu HP deh. Mungkin bisa sambil baca ini. Oke, that's fine. Tapi please stop. At least 5 menit aja. Coba diam. Nah itu kalau awal-awal susah banget. Itu mindfulness training. Tadi kita membahas mengobati, tapi kan mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi sebelum depresi itu datang, kita cegah dulu, kita halang dulu. Caranya gimana? Nah, jangan biasa menumpuk masalah. Kalau ada masalah, hadapi, atasi, tuntaskan, selesaikan gitu. Jangan sampai ada unfinished business lagi, kita tumpuk lagi. Ini belum selesai, ada lagi, ini belum selesai, ada lagi. Belum lagi yang akibat mungkin pola asuh masa kecil itu masih tersisa, kita tambah-tambahi dengan konflik dengan teman, dengan dosen misalkan, itu kita pendem-pendem, makin banyak masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian bangun kebiasaan positif. Kayak tadi ya, misalkan olahraga rutin, mindfulness training, kemudian yang begitu bangun tidur, kita sebut 3 hal yang kita syukuri hari itu. Begitu buka mata, sebelum diri ini beranjak ke kamar mandi atau kemana gitu, pas baru aja buka mata, doa bangun tidur ya mungkin, doa bangun tidur, sambil kita sebut 3 hal yang kita syukuri hari itu apa. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif seperti inilah yang akan mencegah depresi itu berlangsung lama, ataupun kalau kita sedih atau apa itu tidak berlangsung sampai masuk fase depresi, ya sedih lah, paling 3 hari, 4 hari gitu. Karena kita banyak kebiasaan bagusnya gitu. Karena kita banyak kebiasaan positifnya. Misalkan dari olahraga aja, kita punya banyak pasukan-pasukan chemical yang positif, yang lebih banyak dibanding dengan chemical yang negatif tadi, yang membuat kita menjadi uncontrol, yang menjadi impulsif gitu. Kemudian yang terakhir, discuss your struggle, jangan dipendem. Kalau emang nggak bisa menyelesaikan masalah sendiri, cari pertolongan, ask for help, discuss your problem gitu, dengan orang yang kamu percaya. Karena ini akan mengurangi sikap-sikap impulsif kita. Kalau kita banyak memendam sesuatu, kita akan lebih impulsif gitu. Kita akan lebih bergerak tidak berdasarkan kesadaran, tapi berdasarkan dorongan-dorongan yang kita tidak tahu dorongannya dari mana, tapi sebenarnya itu dari masalah yang kita pendem-pendem.
yang tidak pernah kita open, tidak pernah kita diskusikan gitu. Nah, ini yang sering terjadi nih ketika ada orang cerita, aduh aku kayaknya perasaanku kok lagi down banget ya, kayaknya aku kok sedih banget ya. Orang-orang di sekitar, aduh kamu tuh kurang bersyukur, misalkan kayak gitu ya. Udah kamu itu loh punya segalanya kok masih ngeluh. Sehingga akhirnya orang-orang yang depresi ini silent kemudian, diam. Kalau mereka diam, terus orang-orang di sekitar juga bingung, kok kamu diam aja sih? Ngomong kek, itu kenapa itu nggak beres? Kenapa ini? Akhirnya dia udah diam, dia udah malas ngomong. Paling kalau ngomong nanti di judgement lagi kan, dihakimi lagi. Jadi dia malas ngomong. Coba kalau responnya diganti. Ketika ada teman bilang, aku rasanya kok sedih ya akhir-akhir ini. Coba kita tanya, ada apa sih? Coba ceritain apa yang terjadi. Nah, ketika dia open, ya kita kasih saran, kita tunjukkan empati kita. Karena bisa jadi misalkan teman-teman, masalahnya seolah hanya tidak bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu. Tapi sebenarnya kenapa yang bisa membuat dia itu sangat sedih? Kok kamu sedih sih nggak selesai skripsi tepat waktu, aku aja yang semester 10 santai. Emang kenapa? Nggak usah sedih-sedih gitulah kalau skripsi nggak selesai. Karena menurut dia, bisa jadi itu bukan hanya sekedar skripsi, tapi itu adalah impian dia dari kecil, impian dia untuk meringankan beban orang tuanya. Jadi itu bukan hanya masalah menyelesaikan skripsi, tapi itu masalah kelangsungan hidup dia. Bagaimana dia bisa mulai untuk menghasilkan income untuk keluarganya, sehingga berat baginya jika tidak bisa lulus tepat waktu, karena itu berarti dia harus membayar semester tambahan, dia tidak bisa segera melamar pekerjaan. Mungkin yang tenang-tenang saja, misalkan semester 10, aku semester 10 tenang aja, karena dia nggak kepikiran itu, nggak ada konsekuensi-konsekuensi lain dari skripsinya yang tidak selesai itu. Sehingga apa yang mungkin berat bagi orang lain gitu, ya kita pahami. Kenapa sih itu berat? Coba kita tanya. Kenapa sih? Tell me more. Coba ceritakan. So intinya lebih empati terhadap orang-orang di sekitar kita sehingga depresi tidak perlu terjadi. Karena depresi itu biasanya karena orang-orang di sekitar yang menghakimi, yang menganggap lemah, yang sudah menstigma, yang tadi kurang beriman, lemah. Sehingga orang-orang yang sebenarnya ada masalah ini tidak berani menceritakan masalahnya dan lebih memilih menumpuknya. Pada akhirnya, dia tidak tahu lagi apa sih yang membuat dia sedih, karena yang membuat dia sedih itu banyak. Jadi kita nggak bisa, kamu depresi kenapa? Itu tidak bisa dijawab dengan satu jawaban saja. Oh, aku kemarin habis dimarahin dosen. Nggak bisa, itu bukan depresi. Karena depresi itu akumulasi dari segala sesuatu yang itu sudah tidak bisa dia handle lagi akhirnya. Depresi itu adalah akumulasi dari keseluruhan masalah-masalah unfinished business yang dia tumpuk gitu di belakang pundaknya. Itu tidak terjawab hanya dengan satu jawaban, tapi itu adalah akumulasi. Seperti biasa, saya akan tutup sesi kita hari ini dengan quote. Kali ini dari J.K. Rowling, penulis Harry Potter. It's so difficult to explain depression to someone who's never been there, because it's not just sadness.